Beda suara antara pilihan pribadi dan keputusan partai politik dalam mengusung calon di Pilkada DKI belakangan menjadi sorotan. Riak perbedaan di internal parpol itu bisa saja menjadi batu sandungan besar dalam menjalankan mesin politik. Dinamika politik jelang Pilkada DKI Jakarta terus menghangat. Perbedaan pandangan di internal partai politik soal calon yang diusung menjadi riak kecil jika bisa disebut demikian. Sebut saja mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Boy Sadikin yang memilih mundur dari partai karena tidak setuju mengusung calon petahana Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI Jakarta. Setelah keluar dari partai yang membesarkan namanya itu, Boy langsung berbalik arah mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Penolakan terhadap calon petahana juga muncul dari kalangan muda Partai Golkar. Bahkan ratusan kader Golkar disebut tidak akan memberikan dukungan kepada Ahok di Pilkada DKI mendatang. Tapi Ahok tak ambil pusing soal perpecahan suara dalam parpol seputar dukungan terhadap dirinya. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam berpolitik adalah hal yang lumrah. Itu biasa-biasa aja lah kayak gituan mah. Yang penting setia sama istri. Riak perbedaan juga terjadi di kubu pengusung Agus Harimurti dan juga Silviana Murni khususnya Partai Demokrat. Dua kadernya, Ruhut Sitompul dan Hayono Isman, secara terang-terangan menolak pilihan partai dan menyatakan dukungan terhadap calon petahana. Keduanya pun kini harus siap menerima konsekuensi lanjutan atas perbedaan sikap itu. Abang Ruhut sekarang ini permasalahannya kan sudah ditangani oleh Kompas. Dari Komisi Pengawasan ini bersidang, bahkan nanti Bang Ruhutnya juga dipanggil, Pak Hayono Isman pun juga dipanggil untuk memberikan keterangan-keterangan. Dari keterangan-keterangan itu tentunya Kompas tetap bersidang terus. Tentunya pasti yang terakhir mengambil suatu putusan. Putusan itu yang disampaikan kepada Ketua Umum dan Sekjen, sehingga menjadi keputusan daripada DPP Partai Demokrat. Kan mungkin hari ini juga Bang Ruhut sudah dipanggil oleh Kompas. Mesin partai politik akan berjalan jika seluruh kader satu visi untuk mengusung satu nama. Pilihan pribadi kader partai politik yang tak segaris dengan sikap partai dalam konteks pilkada bisa menjadi batu sandungan partai dalam memenangkan calon yang diusung. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Bibit friksi internal sejumlah partai pendukung kandidat peserta Pilkada DKI mencuat pasca pendaftaran di KPU DKI Jakarta. Sejumlah kader memilih berbeda sikap dengan keputusan partai. Ada Ruhut Sitompul dan Hayono Isman di Partai Demokrat yang tidak setuju dengan pengusungan pasangan Agus Yudhoyono dan Silviana Murni. Sementara di tubuh partai pendukung Ahok dan Jarot, beda sikap muncul di Partai Hanura dan Golkar. Apakah ada yang salah dengan mekanisme penentuan keputusan partai, khususnya dukungan terhadap kandidat di Pilkada DKI Jakarta? Apa dampak turunan persoalan ini terhadap soliditas koalisi partai dan tentunya masa depan kandidat dalam kompetisi tahun depan? Kami mengulasnya malam hari ini bersama Ahmad Doli Kurnia, fungsionaris dari Partai Golkar. Selamat malam, Bang Doli. Kemudian ada Ansi Lema, juru bicara tim pemenangan pasangan Ahok Jarot. Selamat malam. Selamat malam, Ansi Lema. Baik, terima kasih sudah hadir. Saya mulai dari Bang Doli karena kenapa benar ada pernyataan terbuka yang sempat tersebar terkait pernyataan yang meminta agar bahwa pimpinan dari DPP Partai Golkar untuk benar-benar memastikan agar Ahok bisa ikut benar-benar membesarkan Partai Golkar begitu. Mengapa ini Anda menyatakan sikap ini? Technically kemarin kan ada pernyataan dari salah satu pimpinan DPP. Siapa sebenarnya itu? Saya baca waktu itu salah satu wakil sekjen, Bu Hetifah ya. Oke, iya. Dia mengatakan waktu acara di legislatif eksekutifnya Partai Golkar, meminta supaya Pak Ahok punya tanggung jawab besar untuk ikut membesarkan Partai Golkar. Nah itu kan kemudian membuat pertanyaan baru buat kita. Loh, kenapa sesudah dicalonkan ada pernyataan seperti itu, kan menunjukkan ada keraguan. Nah sementara di sisi lain kita juga melihat fakta-fakta bahwa pertama misalnya kira-kira seminggu 2 minggu yang lalu ada beberapa teman-teman termasuk di DPP, ada Andi Sinulingga, kemudian Indra JP Liang, kemudian ada Yayat Biaro dan beberapa lagi yang lain itu meminta supaya dukungan Ahok itu ditinjau kembali. Ada lagi satu kader tiba-tiba buat AFC,
Ya kan? Tadi kita sama-sama lihat ada 231 kader muda yang tidak akan dukung Ahok. Oke, AFC Agus Fans Club itu Agus ya. Fans Club itu Ya, kan ya, Bung Sirat itu kan juga kader Golkar. ya. Nah, jadi kan ada sesuatu sekarang di Partai Golkar. Ternyata banyak orang yang mempertanyakan kenapa, apa manfaatnya ternyata kalau Golkar dukung Pak Ahok. Nah, sementara ketika pernyataan dan fakta-fakta dilihat, tiba-tiba kan Pak Ahok mengatakan bahwa Nusron Wahid itu tidak pernah jadi ketua tim dan harus diganti misalnya gitu kan. Nah, Geser begitu saja maksud Anda ya? nah Pak Nusron Wahid itu kan salah satu ketua korbit di DPP, Iya. simbol dari Partai Golkar. Nah, kenapa kok tiba-tiba Golkar seolah-olah sekarang diacuhkan kan ketika Pak Ahok kemudian dapat dukungan dan pada saat mendaftar juga ditegaskan bahwa yang pengusung adalah PDIP. Iya. Golkar itu pendukung bersama partai yang lain. Nah, kalau memang seperti itu kan kita juga wajar bertanya. Dulu ada kesepakatan dan kontra apa ketika Golkar itu mendukung Pak Ahok gitu. Padahal kita tahu bahwa Pak Ahok ini kan juga figur yang kontroversial gitu ya. Tapi Golkar waktu itu buru-buru kan menyatakan bahwa kita dukung Ahok. Nah, jadi wajar saja kalau sekarang kemudian kader Malah mempertanyakan manfaatnya saya mempertanyakan, apa, gitu ya? malah ada kader yang sudah mengatakan nggak mau lagi dukung Ahok. Nah itu kan saya kira kalau dari awal kita juga bisa kembali menjelaskan ini, pimpinan-pimpinan kita di Partai Golkar itu menjelaskan, Ya. ya saya kira kita juga punya cukup waktu untuk bisa kembali konsolidasi internal. Iya. Saya begitu. Tapi bukankah ini kemudian terdengar seperti syarat akhirnya mendukung Ahok? Padahal jelas-jelas dari awal Golkar mendukung Ahok dengan tanpa syarat. Saya kira begini, ini kan politik ya Mas. Politik itu kan bicara tentang power, kekuasaan, sharing dan sebagainya. Saya kira kalau memang tanpa syarat, kenapa ada pernyataan kemarin dari Wakil Sekjen mengatakan harus ada tanggung jawab membesarkan partai, Itu kan sebetulnya sesuatu yang sah-sah dan wajar saja dalam politik gitu. Dan saya yakin juga Pak Ahok dengan PDIP ketika tiba-tiba mengatakan PDIP menempatkan diri sebagai pengusung, ya pasti ada kontrak politik. Iya. Tidak mungkin seperti. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dulu sudah punya kesepakatan kontrak politik dengan Golkar, tiba-tiba juga punya kesepakatan Kontrak politik dengan yang lain. Nah, Pak Ahok ini mau milih yang mana? Nah, kalau ternyata indikatornya hari ini lebih cenderung ke PDIP, begitu ya. Berarti Golkar Terus kemudian buat apa kontrak yang kemarin dibuat gitu kan? Nah, itu. Jadi menurut Anda tidak mungkin tidak ada syarat berarti ya? Ya saya kira tidak mungkin, dan itu dijelaskan kemarin oleh salah satu wakil sekjen kan. Tugas Pak Ahok itu sama dengan calon pilkada yang lain. Iya. Tugasnya adalah membesarkan Partai Golkar. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Bung Ansi Lema, sebagai tim pemenangan Ahok Jarot? Artinya memang tidak bisa terlepas soal syarat. Akhirnya muncul juga kan ketika dukungan sudah berjalan cukup jauh lah ya dukungannya sudah dari kan sejak awal juga Golkar sebelum PDIP kan bahkan. Nah sekarang muncul riak-riak seperti ini begitu. Ternyata ada kepentingan juga bagaimana Pak Ahok bisa ikut membesarkan Golkar. Ini kan menjadi aneh padahal bukan kader Golkar. Partai politik itu kan institusi politik. Ya. Dan dengan demikian ini merupakan entitas yang tidak monolitik sifatnya. Jadi proses demokratisasi internal, proses diskursus dan dialektika di dalam masing-masing partai politik itu kan terlihat. Tidak hanya Partai Golkar, tapi juga PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura itu mengalami proses dinamika ini. Bagi Pak Ahok dan tim pemenangan Pak Ahok, ini hal yang lumrah. Bahkan ini sebenarnya indahnya demokrasi. Kenapa demikian? Ya karena memang kita juga harus realistis, tidak semua kader ya dalam satu partai itu tentu akan puas dengan keputusan yang dibuat oleh pemimpin ataupun juga pimpinan partai ya yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan ini. Tetapi kami tidak ingin mengomentari dinamika internal dari masing-masing partai politik. Itu sepenuhnya adalah kedaulatan Partai Golkar, PDI Perjuangan dan juga Hanura dan juga Partai Nasdem. Pak Ahok tentu senang saja ketika 4 partai yang ada dalam koalisi yang mendukung Pak Ahok ini memberikan dukungannya pada Pak Ahok. Dan Pak Ahok mengucapkan terima kasih. Tetapi kalau bicara soal
soal adanya perbedaan, ini sepenuhnya ada dalam yurisdiksi masing-masing partai dan Pak Ahok tidak punya jangkauan untuk melakukan intervensi ke sana. Yang berikut, kita tahu bahwa masing-masing partai ini, apalagi bicara Partai Golkar, ini adalah partai yang punya sejarah reputasi yang cukup panjang, dan dengan demikian saya pikir masing-masing partai ini tentu sudah membuat keputusan ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untung dan rugi, dan mereka tentu menempatkan kepentingan partai politik mereka itu di atas kepentingan-kepentingan, tentu tidak ingin mengalahkan kepentingan rakyat. Kalau kita bicara Golkar kan selalu bilang bahwa suara Golkar adalah suara rakyat sama dengan suara Golkar. Nah, kira-kira seperti itulah, Mas Indra. Tapi kenapa muncul pernyataan terbuka dari seorang Ahmad Doli Kurnia ini adalah karena pernyataan dari salah satu pimpinan DPP-nya, begitu ya? Ya, dari pimpinan DPP-nya mengatakan bahwa bagaimana Ahok nanti benar-benar bisa ikut membesarkan partai. Nah, ini konteks ini yang ingin saya tanyakan ke Anda. Kalau ada benar-benar muncul seperti itu, artinya kan pasti ada sebuah syarat yang mengikat Ahok sebenarnya. Ya, kalau itu tanyakan kepada yang bersangkutan yang mengeluarkan pernyataan itu. Karena saya juga tidak tahu konteksnya apa, tetapi yang saya tahu 3 partai, Nasdem, Hanura, dan Golkar, dan kemudian diikuti oleh PDI Perjuangan, itu kerap kali mengeluarkan term memberikan dukungan tanpa syarat, bukan dukungan syarat-syarat. Itu yang kemudian dipahami oleh Pak Ahok dan dipahami oleh tim pemenangan Pak Ahok yang juga bukan berasal dari partai politik. Karena memang ada suatu kesadaran bersama bahwa para pendukung Pak Ahok ini ingin memberikan dukungan dan juga sokongan politik kepada Pak Ahok, antara lain dengan tidak memberikan beban politik terlalu banyak bagi Pak Ahok. Atau mungkin karena kontrak politik itu yang tahu mungkin hanya Pak Ahok dan DPP partai masing-masing begitu ya, kecuali PDIP yang sengaja di depan publik Pak Ahok dipaksa untuk menandatangani. Ya, itu harus ditanyakan pada masing-masing elit partai politik kan begitu. Dan saya kira dinamika seperti ini hal yang lumrah dan biasa saja. Tetapi memang idealnya tentu Pak Ahok juga berharap katakanlah misalnya Partai Golkar itu soliditasnya itu ada, sehingga kemudian mesin partai politik ini bisa bergerak secara optimal dan maksimal. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan secara implisit para politisi dari partai politik ini agak skeptis. Kira-kira Pak Ahok ini cukup loyal dan setia kepada partai politik atau tidak? Kan sebenarnya itu pertanyaannya. Tetapi kita tahu bahwa Pak Ahok selalu bicara bahwa loyalitas dan kesetiaannya kalau dibuat prioritasnya itu yang utama pada konstitusi dan yang kedua pada rakyat. Kira-kira seperti itu. Sejauh partai politik, partai pendukung yang mempertanyakan sejauh partai politik visinya sama dengan apa yang menjadi keyakinan Pak Ahok, itu oke aja. Nah, kalau bicara Partai Golkar, Pak Ahok ini kan juga pernah menjadi kader Partai Golkar, bahkan menjadi anggota DPR RI melalui Partai Golkar. Begitu, baik, yang dimaksud sebenarnya ikut membesarkan Partai Golkar itu lalu yang bagaimana sebenarnya, Bang Doli? Kita tahan dulu ya, kita nanti lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, saya akan coba kutip apa yang disampaikan begitu oleh Pak Doli ya dari pernyataan terbuka ini. Saya juga mendapatkannya begitu. Anda menyebut bahwa mempertanyakan kalau tidak salah nilai manfaat kemudian. Nilai manfaatnya apa Golkar kemudian kalau mendukung Ahok? Kalau ternyata Anda membedah tadi di tulisan ini juga sosok yang kontroversi. Ketika kemudian disebut bisa membesarkan Golkar, bagaimana ketika di masyarakat sendiri kontroversi, akhirnya Golkar nanti bisa kena juga. Bisa Anda jelaskan soal ini? Iya, jadi gini, tadi kan pertanyaan sebelum kita tutup segmen pertama itu, pernyataan dari Ibu Hetifah, wakil sekjen DPP itu kan konteksnya bahwa kemarin Golkar buat acara mengumpulkan tokoh-tokoh atau kader Golkar yang ada di legislatif dan eksekutif. Dan salah satu agenda pembicaraan di dalam acara itu adalah menghadapi Pilkada 2017. Jadi daerah-daerah yang memang mengikuti Pilkada itu membicarakan bagaimana konteksnya untuk memenangkan, dan kemudian logika politik yang sederhana adalah ya keberadaan partai politik itu kan untuk merebut kekuasaan, ya. Dan dalam konteks yang teknis itu kan terdiri dari event-event politik, termasuk Pilkada. Nah, Pilkada ini kan
event politik antara yang nanti tujuannya adalah pemilu legislatif di tahun 2019. Jadi konteksnya bagaimana semua calon-calon kepala daerah yang diusung oleh atau yang didukung oleh Partai Golkar itu nanti bisa berkontribusi untuk ikut memenangkan Partai Golkar di pemilu 2019. dan Pilpres 2019. Nah, itulah kenapa saya latar belakang pernyataan itu. Makanya Pak Ahok ini kan dianggap juga calon dari Partai Golkar dengan sama dengan calon-calon daerah yang lain. Makanya salah satu tugasnya adalah kalau nanti terpilih jadi dari gubernur atau bupati dan wali kota, ya Golkar berharap kepala daerah itu bisa membantu Golkar nanti memenangkan. Bisa membantu Golkar. Itu kan. Tapi di sisi lain juga menandangin kontrak politik dengan partai-partai lain yang nanti bertarung dengan Golkar juga. Pertanyaannya kemudian adalah ketika memang itu tugas dan harapan Partai Golkar diberikan kepada Pak Ahok, kemudian sementara itu kita tahu kemarin menempatkan Golkar akhirnya sedikit dipinggirkan ketika dia memilih PDP sebagai pengusung, yang saya yakin juga pasti punya kontrak politik. Gak mungkin lah. Ya kan, dulu juga Pak Jokowi kan mengatakan bahwa partai-partai itu dukung tanpa syarat, tidak ada pembagian. Tapi kalau begini, kalau misalnya tadi seperti Bung Ansy bilang, kalau kontrak politiknya itu isinya misalnya demi kepentingan rakyat, artinya kan tidak ada yang dicederai juga. Misalnya seorang Ahok tetap menjalankan kepentingan rakyat sesuai dengan visinya dia, yang mungkin sama juga dengan apa yang dilakukan, apa yang dimintakan kontrak politiknya oleh partai-partai, itu kan tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kan ketika kontrak politiknya itu isinya apa, misalnya kalau mau membantu Golkar atau membantu PDI Perjuangan, membantu. Saya kira kan gini, tentu seorang calon kepala daerah, calon presiden, hubungannya dengan partai-partai politik, yang merekatkan mereka pertama kali saya kira kan visi, ya kan, terus kemudian komitmennya terhadap apa, ya. Kalau kita bicara tentang bangsa dan negara, ya tentu kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat dan seterusnya gitu. Saya kira itu clear, selesai. Begitu ada beberapa partai mendukung si A, saya kira itu sudah otomatis bahwa si A itu akan sama pandangan visinya untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat gitu. Tapi kalau di dalam partai politik kan tidak cukup hanya itu, gitu. Partai politik ini kan juga sebagai alat agregasi kepentingan masyarakat, komunitasnya, yang tentu juga punya kepentingan spesifik dibandingkan dengan partai yang satu dengan partai yang lain. Nah, ketika kita punya komitmen dengan satu calon, saya kira itu tidak bisa juga dilepaskan, ya kan, komitmen dan kontrak itu. Dan nyata itu pasti terucap kayak yang kemarin seperti yang saya katakan tadi kan gitu. Ikut membesarkan Golkar. Pasti itu. Pasti ada tuntutan seperti itu. Ini yang ingin kita Bung Ansy, bahwa karena selama ini dikenal kan apa Ahok bisa maju lewat independen. Kemudian didukung, boleh dukung tetapi tidak ada syarat. Mendukung saya dengan tanpa syarat, kan selalu diulang-ulang seperti itu. Yang ingin kita gali di sini adalah benar dengan tanpa syarat tidak, karena kalau ada kemudian partai-partai yang menyatakan mendukung kemudian menyatakan seperti ini, yang kemudian dikomentari oleh Bang Doli juga bahwa kemudian meragukan, waktu itu minta ditinjau untuk mendukung Ahok, minta ditinjau begitu loh. Nah, ini bukankah menjadi hanya sebuah drama di depannya, tapi di belakangnya sebenarnya banyak tersandra oleh partai-partai yang mendukungnya. Iya, mungkin beberapa hal ingin saya respon ya. Yang pertama soal dinamika dan perbedaan pendapat dalam partai politik. Ya kita manusia ini hidup secara sosiologis itu kalau tidak kerjasama ya konflik. Dan ini kita mau lihat dari perspektif yang mana. Dua-dua bisa bermanfaat, bisa kontributif sifatnya, dan juga konstruktif. Tinggal partai politik perlu melakukan pelembagaan dalam proses decision making proses, begitu pengambilan keputusan, sehingga apapun yang berkembang dalam partai politik ini sehat kemudian bagi partai politik yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa posisi Pak Ahok itu bukan posisi yang katakanlah menekan partai politik ataupun mengemis-ngemis partai politik untuk memberikan dukungan. Jadi posisinya adalah? Kita tahu bahwa sejak awal itu Pak Ahok ketika running awal itu didukung oleh relawan yang menamakan dirinya teman Ahok, didukung oleh sebagian warga Jakarta dengan mengumpulkan KTP, dan ini bisa dibaca secara komprehensif. Yang pertama bahwa ada 1 juta sekian KTP, ini adalah merupakan basis legitimasi dukungan terhadap Pak Ahok. Nah, ini sebenarnya juga bisa dibaca merupakan aspirasi
suara publik yang menghendaki Pak Ahok ini Dibaca yang sama tidak juga dengan partai-partai dimajukan yang lain? begitu. Nah, sebenarnya aspirasi publik yang menyampaikan keinginan mereka, kehendak mereka, ini kan terserah partai politik mau buka mata, buka hati, buka telinga untuk menangkap pesan ini atau tidak. Nah, dalam perkembangan tampak ada 3 partai pada awalnya, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan juga diikuti oleh Partai Golkar yang melihat bahwa ada penyampaian aspirasi oleh publik, Pak Ahok punya legitimasi seperti itu, dan kemudian mereka melihat bahwa mungkin ini bagian dari aspirasi publik. Tentu ada plusnya adalah berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang punya integritas. Nah, sementara menyangkut dukungan tanpa syarat atau dengan syarat. Begini, kalau kita bicara soal konsep partai politik, idealnya partai politik itu dibentuk untuk mendidik kader-kadernya sehingga memiliki integritas dan kapasitas untuk menjadi pejabat publik, dan fungsi dari pejabat publik itu adalah menjadi pelayan publik. Karena itu, ketika dalam partai politik ini melakukan pendidikan politik, kaderisasi, ideologisasi nilai-nilai, ya, mestinya tujuan akhirnya itu adalah kepentingan bangsa. Tidak bisa kepentingan partai politik itu bertentangan dengan kepentingan bangsa. Karena partai politik ini bukan suatu entitas yang berdiri sendiri. Dan kita tahu bahwa partai politik ini sebenarnya merupakan alat, sarana atau media, ya, untuk mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan ini adalah alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi Bang Doli melihat ke sana juga tidak? Ini agak sesuai realita politiknya. Jadi begini, bicara politik itu kan Harold De Lasswell pun bilang, politik itu soal who gets what, when, and how. It's okay lah, how to get power, bagaimana mendapatkan kekuasaan, dengan cara apa, kan begitu. Nah, dalam konteks ini bisa lewat persorangan, bisa lewat partai politik. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Bukan hanya how to get power. Tetapi yang juga penting adalah how to use power. Nah, menurut saya yang dimaksudkan dengan Pak Ahok tidak partai harus mendukung, ya tentu karena kesamaan visi dan ideologi. Dan kepentingan bangsa dan negara. Tetapi bukan mendukung dengan syarat, ya, untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya parsial. Kepentingan-kepentingan yang mungkin saja bisa mencederai kepentingan yang lebih luas dan lebih besar. Tapi kalau Pak Doli sendiri sebenarnya melihat ada syarat yang diikutkan oleh Partai Golkar tidak sih sebenarnya? Ada. Sekarang begini, Pak Ahok itu kan juga pernah besar di partai politik. Saya kira beliau tahu persis juga kultur yang terbangun di partai politik. Ya. Bahwa kemudian kita bicara tentang definisi politik dan demokrasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Andi ini, ya saya kira ya itu memang apa adanya. Dan saya kira tadi saya katakan itu kan itu sudah done di awal ketika seorang partai yang memilih. Nah, kalau kemudian misalnya Pak Ahok itu tahu ya bahwa kultur politik seperti itu, dan juga tadi disebutkan Pak Ahok itu sudah mendapat dukungan yang besar, ya, kemudian legitimasi yang kuat daripada masyarakat tanpa dukungan politik, ya saya kira kan juga kenapa nggak maju saja jadi independen menggunakan itu kan? Ngapain lagi menerima timbangan dari partai politik yang saya kira kita tidak bisa menafikan, ya, dan itu sah saja dalam logika politik. Partai-partai politik ini pasti punya kepentingan. Siapa saja yang ampat itu, gitu. Dan kemarin kita sudah buktikan di dalam Pilpres, kan akhirnya juga sama aja kan kabinetnya juga bagi-bagi partai politik kan yang awalnya tidak. Itu realitas. Ya? Itu realitas, nggak bisa dipungkiri gitu loh. Fakta yang sebuah logika politik dimanapun yang ada di dunia ini gitu. Nah, jadi kemudian apalagi terpicu dengan statement itu. Kalau memang tidak ada kontrak politik, gitu kan? Ya nggak usah ngomong begitu. Nggak usah ngomong begitu dong. Nah sekarang ngomong begini menjadi jadi kan ragu-ragu maksudnya. Jadi kita jadi bertanya kan. Nah sudahlah dipertanyakan, tapi sikap Pak Ahoknya akhir-akhir ini terhadap Partai Golkar itu seolah-olah ingin membuat jarak, ya kan? Nah makanya saya kira kemudian muncullah reaksi. Nah sekarang next ya. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini kan untuk bagaimana masih bisakah kita kalau ada pertanyaan apakah manfaatnya buat Partai Golkar, kan tinggal dijawab saja, ya kan? Bagi teman-teman yang mempertanyakan itu bahwa kita nanti komitmen kita dengan Pak Ahok seperti ini, dan bagi Pak Ahok juga harus menunjukkan dong kalau memang dia memang sudah punya komitmen dengan ini, ya sampaikan gitu. Sehingga kalau kita mau bicara tentang
mau solid, nanti mesin politik ini mau berjalan, ini masih punya waktu. Tapi ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan harus kita sampaikan juga kepada para Ya, kader. Bung Ansyi, kalau kita lihat ke belakang sedikit kan bagaimana Golkar mendukung Pak Ahok ini kan sebenarnya ketika Setia Novanto terpilih menjadi ketua umum, tidak lama kemudian langsung menyatakan dukungan pada Ahok untuk menjadi kandidat gubernur DKI, maju lagi begitu. Artinya prosesnya memang hanya sebentar, tidak mungkin tidak melibatkan seperti partai-partai lain ketika memilih dukungan atau mengajukan calon begitu ya. Nah, apakah ini kemudian justru bisa berdampak nantinya bagi kerja politik pemenangan Ahok Jarot ini sendiri? Ya, terus terang saya tidak paham ya mekanisme internal dari setiap partai. PDI Perjuangan punya mekanisme internal tersendiri dan partai politik seperti Partai Golkar juga punya mekanisme internal tersendiri. Dan Partai Golkar sebenarnya bukan hanya memberikan dukungan terhadap Pak Ahok. Jauh-jauh hari juga Partai Golkar juga sudah bicara ya di forum Partai Golkar sendiri menyampaikan mendukung Pak Joko Widodo untuk maju sebagai presiden 2019. Nah, saya tidak paham sebagai orang luar Partai Golkar itu tidak paham mekanisme internal Partai Golkar, tetapi bahwa itulah yang dibaca oleh publik bahwa begitulah ya keputusan resmi, sikap resmi dari Partai Golkar. Nah, idealnya memang satu partai yang mendukung itu bisa mensinergikan semua potensi dan kekuatannya itu untuk melakukan kerja-kerja pemenangan. Karena itu kalau misalnya ada satu orang seperti Mas Doli misalnya yang kemudian mempertanyakan sifat ini, ya jujur saja tentu ini juga akan menjadi problem tersendiri. Idealnya setiap partai itu memiliki soliditas, kohesi yang cukup kuat sehingga kemudian bisa melakukan tugas secara baik kan seperti itu. Tetapi realitas politik ini kan harus juga diterima sebagai sesuatu yang memang dihadapi. Dan tentu tim pemenangan ini bisa ditantang untuk melakukan kiat-kiat kreatif dan juga inovatif untuk melakukan kerja dalam proses pemenangan Pak Ahok dan Pak Jarot ini. Terutama terkait begini, ketika apa yang disampaikan juga Mas Doli tadi bahwa awalnya Ahok yang dikenal anti partai begitu karena memilih maju lewat independen, dikenal dengan tanda kutip anti partai begitu. Lalu kemudian akhirnya maju juga melalui partai dan di situ Golkar malah ikut mengusung ya, pertamanya ikut mengusung. Disebut itu menurunkan derajat Golkar sebenarnya. Mas Doli menyebutkan seperti itu. Nah, kemudian ketika PDIP masuk malah kemudian tergusur lagi menjadi hanya pendukung gitu loh. Itu juga menurunkan derajat Golkar. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalnya ada ke tingkat perasaan seperti yang disampaikan oleh Mas Doli tadi, Golkar semakin turun ini. Bukankah itu nanti akan berbahaya bagi soliditas salah satu partai yang mendukung pemenangan Ahok Jarot? Soal sikap Pak Ahok yang konon kabarnya anti terhadap partai politik. Pak Ahok tidak pernah anti terhadap partai politik, tetapi memberikan kritik ataupun juga pernyataan yang kritis terhadap partai politik itu ya. Dan kita tahu bahwa persepsi masyarakat terhadap partai politik ini kan boleh dibilang tidak selalu positif. Bahkan dalam berbagai survei itu menempatkan masyarakat itu mengalami krisis kepercayaan ya. Public distrust terhadap partai politik ini kan cukup tinggi. Ini yang menjadi latar belakang sehingga kemudian masyarakat ini mendorong Pak Ahok melalui jalur non partai politik ketika itu. Nah, Pak Ahok selalu mengatakan bahwa partai politik ini adalah sebenarnya pilar demokrasi. Problemnya sekarang pilarnya ini belum menjadi pilar yang kokoh. Masih menjadi pilar yang katakanlah rapuh. Ya. Karena itu partai politik ini kan harus mengalami proses modernisasi, melakukan transformasi diri dan seterusnya. Pertanyaan utamanya adalah begini, bukan soal anti partai atau tidak anti partainya kan sudah melewati. Tapi kan itu yang selalu dikatakan seolah-olah Pak Ahok tidak konsisten kan, memilih jalur A kemudian pindah ke jalur B. Bukan soal Pak Ahoknya, ada perasaan dari Golkar yang ketika mau memutuskan maju independen, di situ aja Golkar gabung. Padahal Golkar harusnya bisa sebagai partai memilih calon yang lain, ada kader partai dan lain sebagainya. Tapi begitu menjadi pengusung, paling tidak di situ menjadi pengusung saja dinilai sudah menurunkan derajat begitu. Apalagi ketika ada partai lain masuk malah digeser lagi menjadi hanya sekedar pendukung dan juga bahkan ketua tim pemenangannya diganti yang merupakan kader Golkar, Nusron Wahid yang sempat mengorbankan kan Pak Nusron itu kan ya mendapat
apa namanya, ya komentar-komentar negatif juga kan, karena beliau pejabat publik tapi berani pasang badan menjadi ketua timnya Pak Ahok kan gitu. Nah sekarang ketika sudah didaftarkan bersama dengan partai yang lain, tiba-tiba bukan hanya sudah diganti, Pak Ahok kemarin mengatakan kita nggak pernah menganggap Nusron itu sebagai ketua tim. Lah kan ini kan saya bilang loh, terus dianggap apa selama ini Pak Nusron itu gitu. Padahal dia itu sekarang representasi Partai Golkar dan posisinya itu salah satu ketua Korbit, itu wakil ketua umum lah di partai kita kan gitu. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar, apalagi kalau kemudian dibebankan dengan tugas yang seperti tadi, bahwa Pak Ahok itu nanti tugasnya membesarkan Partai Golkar kan gitu. Nah, tadi saya mau jelaskan, saya nggak mengatakan bisa saja menurunkan derajat, karena waktu itu kan Pak Ahok mengatakan sepertinya tidak butuh partai politik dan sudah siap maju dengan dukungan masyarakat independen gitu. Nah, dengan masuknya partai-partai politik ini kan sebetulnya ya ada saja orang yang memberikan komentar loh. Kenapa ya kok kemudian orang yang mau jadi maju independen kok kita nawarkan diri untuk mendukung sebagai sebuah partai politik besar gitu misalnya kan. Nah, tapi itu sudah oke, udah selesai gitu ya. Kita tidak perlu perdebatkan lagi. Ke situ lagi, tidak ke sana lagi. Tidak ke sana lagi. Gitu. Tetapi maksudnya posisi Golkarnya ini. Nah, sekarang kan ya gini, ini juga nanti dalam rangka begini. Ini kan Golkar bagaimanapun sudah memutuskan ya mendukung Pak Ahok gitu ya. Anda tidak dalam posisi menolak ini sebenarnya kan? Gini, konteksnya saya itu nggak bicara tentang tolak atau dukung Ahok gitu loh. Saya kan membicarakan tentang ada realitas politik yang terjadi sekarang di dalam Partai Golkar. Ada yang mengatakan tolak, ada yang mengatakan tinjau kembali gitu. Bahkan ada yang sudah menjadi tim sukses yang lain gitu ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba muncul Pak Ahok itu rupanya sudah ditugasin untuk besarin Partai Golkar. Nah, kalau memang sudah ditugasin dengan Partai Golkar, harusnya kan semua anggota-anggota Partai Golkar ini kan nggak perlu lagi mempertanyakan kan. Ya sudah kita solid semua dukung. Nah, artinya kan ini nggak tersampaikan. Nah, tadi nyambung yang Mas sampaikan itu, memang sejak awal Pak Novanto itu justru pertama kali bilang dukung Ahok daripada dukung Pak Jokowi. Gitu. Nah, saya kira ini soal mekanisme saja. Harusnya kan memang mungkin perlu proses yang panjang, kemudian yang bottom up gitu ya. Sehingga memang kalau kita harapkan mesin Partai Golkar ini solid untuk dukung Pak Ahok, yang tadi-tadi itu tidak terjadi. Jadi menurut Anda perlu dijelaskan oleh Pak Ahok tidak, misalnya soal menganggap Nusron tidak pernah dianggap sebagai ketua tim pemenangan. Kita tahan dulu ya, kita harus jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Jika kemudian ada celah seperti itu, merasa satu partai dipinggirkan gara-gara ada partai yang lain bergabung ikut mendukung, perlukah kemudian Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini menjelaskan soal posisi partai-partai yang menjadi pendukungnya itu? Kalau saya cermati yang disampaikan oleh Mas Doli tadi, secara pribadi ini Mas Doli tidak ada masalah ya terhadap dukungan Partai Golkar pada Pak Ahok. Dan juga benar, saya tanyakan, benar seperti itu ya? Tidak ada masalah? Saya tidak pernah mengatakan bahwa tolak atau dukung Ahok. Enggak, bukan itu konteksnya. Tolak atau dukung Ahok bukan itu konteksnya. Ya. Tetapi kan yang dipersoalkan berbeda sebenarnya, loh tadi, berbeda. Tetapi yang dipersoalkan itu adalah sikap internal partai politik ya, Pak Novanto sebagai ketua umum dan juga mungkin jajaran DPP-nya. Dan itu wilayahnya ada di internal Partai Golkar. Jadi Pak Ahok pun yang di luar itu tidak bisa menjangkau ke dalam itu yurisdiksinya jelas. Benar, maksudnya kan ketika sebuah tim pemenangan ini kan harus menutup celah-celah yang ada begitu. Ketika ini bisa berpotensi menjadi masalah, bahkan di Golkar sebenarnya cukup banyak dibanding kalau partai yang lain ya, misalnya kayak Demokrat mungkin hanya sosok Ruhut dan Hayon Isman. Jadi begini, inilah sebenarnya kedewasaan dan kematangan berpolitik dari partai politik. Nah, mestinya ketika mereka sudah menyampaikan bahwa mereka mendukung salah satu kandidat, mereka harus bisa melakukan konsolidasi internal dan kemudian bisa bersinergi dengan partai politik yang lain. Artinya problem-problem seperti ini harusnya tidak muncul pada saat ini. Ya, apalagi kalau bicara dalam konteks Partai Golkar ini kan sudah cukup agak lama ya menyampaikan dukungan terhadap Pak Ahok. Dan ketika itu mungkin juga belum tampak riak-riak yang mempertanyakan dukungan terhadap Pak Ahok.
kala itu. Nah kan baru hari 1-2 hari ini yang tadi dijelaskan oleh Mas Doli. Karena itu ini kembali berpulang kepada performance yang ditampilkan oleh partai politik. Dan ingat, bicara soal pilkada, bicara soal pemenangan, ini ada beberapa faktor kan. Ada faktor figurnya, ada faktor mesin politik, bisa partai politik, bisa relawan, dan yang penting ini adalah karakteristik pemilih. Nah, pemilih Jakarta ini apakah pemilih yang melodramatik, pemilih yang transaksional, emosional, ataukah pemilih yang sudah relatif cerdas? Dan pemilih Jakarta yang well informed, dari hari ke hari itu mereka mengikuti informasi politik, mereka tentu juga akan mencatat setiap rekam jejak sepak terjang yang dilakukan oleh partai politik ini. Nah, jadi marilah partai-partai pendukung ini ya, ini saatnya untuk merapatkan barisan. Ini saatnya untuk segera memanaskan ya mesin politiknya dan segera bekerja begitu. Nah, jangan sampai nanti kelihatannya nanti relawan non partai politik itu kerjanya lebih militan dari partai politik ini. Kan kita tidak berharap seperti itu. Sementara kita dari hari ke hari selalu bicara politik, partai politik adalah pilar demokrasi. Dan pelembagaan politik harus kita lakukan lewat partai politik. Kan seperti itu, Mas. Baik, terakhir saya ingin tanya ke Mas Doli. Mas Doli, jadi apa yang akan Anda lakukan kepada DPP nanti? Apakah hanya cukup memberikan pernyataan terbuka seperti ini? Mengkaji ulang itu maksudnya seperti apa? Sebagai seorang kader kan saya sampaikan ini kan ke para pemimpin partai itu supaya mereka melihat realitas ini, begitu, yang harus juga segera dijawab. Bahwa ada penolakan-penolakan di bawah maksudnya? Bahwa ada penolakan dan memang ini kan harus segera dikonsolidasikan, gitu ya. Makin lama kalau ini dibiarkan juga makin ini. Nah, jangan kemudian sikap yang diambil itu malah kontraproduktif, ya kan? Kita harus belajar pengalaman yang sebelumnya kan Golkar sudah mengalami satu peristiwa yang menyedihkan, kan? Konflik yang berkepanjangan kan gara-gara sama seperti ini. Waktu itu kan soal pilpres, kan gitu kan? Dan waktu itu kan pemicu puncaknya itu adalah ketika beberapa kader dipecat, termasuk Pak Nusron dan Bang Yoris ini yang sekarang kan gitu. Jadi kalau dulu kemudian memprotes kena dipecat, sekarang jangan juga kemudian pagi-pagi ketika ada realitas seperti ini ngancam mau dipecat lagi orang lain gitu. Nah, ini kan menjadi nggak selesai urusan partai. Paling kita harusnya mengambil pengalaman yang berharga sekali dengan proses yang kemarin itu. Nah, jadi saya kira waktu masih ada. Saya kira kita harus bijak, harus wise, kemudian menyikapi ini dengan mekanisme yang jelas. Dulu waktu pasca konflik itu, waktu di Munas kemarin, saya termasuk orang yang ingin memasukkan ya mekanisme yang jelas pada sebuah partai di dalam proses pemilihan calon-calon pemimpinnya. Apakah itu pilpres atau kemudian pilkada. Sehingga inilah semua yang akan mengurai pelan-pelan perbedaan-perbedaan gitu. Sama kan dulu waktu 2000 pilpres kemarin, puncak biang atau awal dari persoalan itu muncul kan ketika pagi-pagi juga Golkar sudah menyatakan punya calon sendiri. Oh iya. Gitu kan? Calon presiden tiba-tiba si A gitu misalnya kan. Nah, kemudian ada reaksi. Tapi kalau kemudian ada dibuat mekanisme bagaimana juga dilibatkan dari bawah, bottom up dan segala macam itu, saya kira situasi yang seperti sekarang ini akan tidak terulang. Ini kan berulang terus ini. Ya, tapi kalau sekarang sudah menjatuhkan pilihan, kira-kira menjatuhkan pilihan sebagai memilih kandidat yang memiliki kandidat petahana yang memiliki survei dari beberapa lembaga survei tertinggi begitu kan? Apakah ini bukankah Anda bisa menilai bahwa nilai manfaatnya bagi Golkar yang baru saja terkena konflik berpanjangan dan baru saja selesai begitu, justru akan membawa manfaat bagi Golkar? Karena publik melihatnya seperti itu justru. Nah, ini mumpung Anda Bung Ansy di sini juga terkait dengan Pak Ahoknya, ya. Kalau kemudian tadi Pak Ahok itu sudah juga menunjukkan bahwa dia punya apresiasi yang tinggi ke partai politik, harus juga sikap dan pernyataan juga menunjukkan seperti itu, ya kan? Kalau misalnya sikap kemarin pernyataan seperti itu maksudnya bagaimana? Ya contoh kemarin, harusnya kan pernyataan bahwa kita tidak pernah menganggap Pak Nusron sebagai ketua tim itu nggak perlu dikeluarkan. Ataupun kalau itu ada, itu dari partai-partai ini sebetulnya yang membicarakan tentang itu kan.
Kan harusnya begitu kumpul 4 partai membicarakan. Loh kami sebagai partai paling besar loh sekarang di DPR di DKI. Kami mau jadi ketua partainya, ketua timnya kami, gitu. Ya, dirundingkan di situ, dibicarakan. Nah, perdebatan terjadi di antar Bukan partai seperti politik. maksudnya pernyataan Pak Ahok yang tidak pernah Pernyataan menganggap Pak Ahok itu kan kemudian memicu ya kan antar konflik lagi di dalam partai politik. Ketua DKI Golkar mengatakan kami kalau nggak ketua timnya dari kami nggak mau gabung dengan tim sana. Kan itu kan jadi mengundang friksi baru juga di antara partai-partai politik ini kan gitu. Nah, itu juga terjadi. Setelah pernyataan dari Pak Ahok dan dari PDIP bahwa ini Pak Fayakun kan mengatakan begitu. Kalau kantor kami sudah ada di sini, poskonya di sini, nah rapatnya di sini. Kalau kami di sana kami nggak mau. Nah, ini kan juga jadi masalah. Gitu kan? Ini yang saya maksud dari dampak tadi ini sebenarnya. Ini baru disampaikan justru sekarang. Ini kan partai politik ya. Kalau kita sempat melihat komunitas teman Ahok, kita tahu bahwa mereka yang dari hari ke hari bekerja untuk mengumpulkan KTP. Dan ketika Pak Ahok berpindah ke jalur partai politik, kita bisa juga menyaksikan bagaimana anak-anak muda ini bersikap. Tampak sekali mereka memiliki kedewasaan bersikap, jadi partai-partai dalam sebaiknya berpolitik. mencontoh anak. Nah, kira-kira seperti itu. Ahok ini, karena itu tentu yang harus kita lakukan pada saat ini adalah melihat katakanlah kepentingan yang lebih besar. Dan marilah partai politik yang sudah menyampaikan dukungan terhadap Pak Ahok ini saatnya untuk melakukan konsolidasi yang lebih serius lagi untuk terus menggerakkan mesin ini. Karena kalau sampai hari ini kita masih berkutat pada problem internal, nah ini akan mandek dan bisa saja kemudian nanti tapi relawan non partai politik akhirnya yang bekerja lebih keras. Kan, ini satu pertanyaan, pernyataan tadi yang disampaikan oleh Bang Doli tadi mengatakan bahwa sebaiknya Pak Ahok juga ketika mau diusung oleh partai politik bersikaplah tidak mengesampingkan partai-partai politik dengan pernyataan-pernyataan. Artinya gini, kan Pak Ahok ini sudah menjadi bagian dari partai politik. Paling tidak 4 itu. Gitu. Nah saya kira juga Pak Ahok juga harus berubah gaya yang tadinya seolah-olah didukung oleh banyak dukungan dari masyarakat langsung. Sekarang kulturnya juga sudah harus mulai dikawinkan antara dukungan ini dengan dukungan ke partai politik. Jadi menempatkan partai politik itu juga sebagai sesuatu yang sesuatu entitas yang juga penting di dalam proses pendukungan dia sebagai calon gitu kan. Sebenarnya Pak Ahok itu memberikan keleluasaan yang penuh kepada partai politik menyangkut tim pemenangan. Ini kan persoalannya ada di komunikasi antar partai politik. Bukan saja antar partai politik tetapi intra partai politik. Jadi problemnya bukan di Pak Ahok. Ini bola silakan partai politik yang mengusung saya, silakan kalian melakukan konsolidasi internal dan kemudian melakukan komunikasi antar partai politik. Berubah gaya jadi tadi, intra dan antar begitu. Kalau diminta berubah gaya tadi Pak Ahok agar tidak terlalu, juga menganggap bahwa partai politik ini penting, begitu bagaimana? Ya Pak Ahok menganggap partai politik penting dong. Partai politik penting. Karena itu kemudian Pak Ahok mau maju melalui partai politik. Kan seperti itu. Bentuk apresiasi Pak Ahok bahwa partai politik penting itu adalah Pak Ahok mau kemudian maju lewat partai ini. Kan begitu. Dan karena Pak Ahok melihat bahwa partai politik ini mau memberikan dukungan pada saat itu yang dikatakan itu tanpa syarat. Bukan minta yang macam-macam. Itu ukurannya. Tanpa mahar politik dan yang lain-lain. Kalau yang disebutkan Bang Doli tadi itu bukan yang macam-macam ya? Yang mana? Yang disebutkan bahwa ikut membesarkan partai Golkar tadi bagaimana? Ya kalau yang tidak macam-macam harusnya tidak terlalu banyak memberikan beban kepada Pak Ahok begitu. Harusnya konsolidasi internal dan kemudian bekerja saja. Kan seperti itu. Walaupun menurut saya itu konsekuensi politik. Kalau mahar mungkin tidak bicara lagi mahar, tidak gitu ya. Artinya konteks bahwa kontrak politik yang negatif itu kan mahar. Selama ini kan yang marah kan orang kalau mau jadi dukung uang dan segala macam. Tapi saya kira bagi sebuah partai politik mengharapkan calonnya nanti kalau menang kemudian punya kontribusi terhadap partai politiknya itu aja di event-event politiknya, ya saya kira itu logika politik biasa saja, wajar saja. Tapi menurut Bung Asi itu membebani Pak Ahoknya itu. Dan Pak Ahok saya kira tahu. Dan kalau Pak Ahok tahu, sadar sebagai pernah orang yang jadi besar partai politik, saya kira ketika dia sudah menerima dan punya komitmen sama partai politik,
dia sudah tidak lagi menempatkan sebagai beban Jadi harusnya. tidak ada yang dipertentangkan. Kalau seperti Golkar kan suara Golkar adalah suara rakyat, suara rakyat suara Golkar. Jadi yang Pak Ahok fokusnya di Ini situ jawabannya aja. harapan kemarin kalau Kan udah lah. begitu. Kira-kira Tidak ada seperti tanpa itu. syarat. Oke, kita lihat nanti bagaimana Pak Bang Doli ini akan berbicara lagi dengan pengurus DPP-nya begitu ya untuk meluruskan ini. Masih akan berlanjut ini. Masih akan meminta Ya, penjelasan dari DPP. Saya kira tidak perlu berulang-ulang lah disampaikan kan. Pak Novanto sebagai ketua umum sangat concern kan selama ini dengan bagaimana supaya partai kita ini terus bisa besar, bisa maju dan bangkit kembali gitu. Saya kira realitas ini sudah dipahami betul dan tinggal dicari caranya saja untuk bagaimana konsolidasi. Oke, baik. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia telah bergabung bersama Sama-sama. kami. Terima kasih Bang Silema atas ulasannya juga malam hari ini. Selamat malam.